Halo shalom kawan-kawan dan saudaraku semua di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan kita dapat berkumpul kembali di video kali ini dengan kegembiraan berkat tanpa batas. Sesuai judul video hari ini, kita akan mengeksplorasi bersama-sama tentang sifat suka mengontrol perilaku orang lain. Kita akan membahas tentang kontrol dari yang berkonotasi negatif, yang mungkin sadar atau nggak sadar, sebagian dari kita ada yang memilikinya. Dan hal ini tuh salah satu yang nyebelin banget buat orang lain tahu. Dan sebenarnya juga merepotkan bagi si pelaku, sehingga sangat perlu untuk mendapatkan perhatian agar apabila di antara kita memiliki jiwa yang dominan seperti ini, maka kita segera dapat mengeliminasi kekurangan tersebut melalui dukungan teman-teman atau saudara di sekeliling kita, terutama dukungan Roh Kudus tentu saja ya. Mengetahui segala kelebihan serta kekurangan diri sendiri juga merupakan suatu upaya dari diri kita untuk mengenali ketoksikan apa aja sih yang ternyata mengganjal dari diri kita bagi orang lain, dan malah tanpa kita sadari menjadi penghalang diri kita selama ini dalam meraih pencapaian kita. Baiklah, mari kita belajar bersama-sama mengenai satu sifat manusia ingin mengontrol. Kebutuhan orang untuk diakui keberadaannya atau menegaskan bahwa dia punya kekuasaan atas tindakan yang diambil orang lain. Kontrol bisa diartikan juga dengan kendali, seperti halnya tuh rudal, kepanjangan dari peluru kendali, peluru roket yang dapat di-remote, dikendalikan. Tapi kenapa nggak pernah disebut rutrol, peluru kontrol, ya kan? Mungkin karena lebih sulit pengucapannya ya, bisa membuat keselip lidah. Kendali berarti menjaga kondisi sesuai seperti apa yang diinginkan untuk tercapai, entah tentang aturan, nilai pencapaian, atau sistem tertentu. Kita pasti pernah mengalami sendiri beberapa orang yang ada di dekat kita yang kita kenal memiliki kecenderungan ingin mengendalikan segala sesuatu, termasuk mengendalikan bagaimana kegiatan orang di sekitarnya berlangsung sesuai maunya dia. Jika kita berurusan dengan orang model semacam ini, membuat nggak nyaman, kita ingin menjauhinya. Apalagi kalau orang yang punya kekuasaan berusaha mengontrol dengan paksaan, pasti membuat kita merasa takut, terintimidasi. Orang yang bersifat pengendali sebenarnya tipe orang yang nggak bisa fokus pada dirinya sendiri, keseringan mencampuri urusan orang demi tercapai tujuan pribadinya sendiri. Kalau terjadi failure atau kegagalan, bisanya menyalahkan orang lain. Dia nggak peduli dampaknya terhadap perasaan orang lain gimana. Aslinya dia rendah diri, ketakutan menerima kegagalan, sehingga nggak bakalan bisa objektif pada saat terjadi dan melihat suatu masalah. Maunya menang sendiri, memanipulasi keadaan, memanipulasi percakapan agar orang mendukungnya. Padahal banyak kesalahan yang terjadi di hidupnya diakibatkan karena hasil perbuatannya sendiri. Kebutuhan untuk mengendalikan berbagai macam persoalan awalnya merupakan kebiasaan di masa kecil orang itu, berakar dari rasa takut gagal, takut ditolak. Ini merupakan respons psikologis karena kejadian masa silamnya terjadi trauma, kecemasan, memiliki ketidakmampuan diri untuk percaya, takut ditinggalin, harga diri yang rendah, perfeksionisme atau kepekaannya terhadap emosi yang menyakitkan. Keinginan besar untuk mengontrol ini sebenarnya nggak sehat, nggak membantu dalam mengembangkan pribadi seseorang dan dapat menimbulkan konflik hubungan, walaupun nggak selalu bersifat kekerasan. Nggak selalu itu berarti ada ya,
yang sudah taraf penyakit jiwa dan butuh bantuan terapis. Kita jumpai seperti banyak di kasus kekerasan dalam rumah tangga. Perilaku mengendalikan dari pasangan berubah menjadi kasar karena sudah bersifat memaksa berkelanjutan, mengancam, memukul. Parahnya lagi ada loh Gen Z, love bombing, yang masih pada pacaran aja juga sering agresi, gaslighting. Ntar buat laporan polisi, masuk koran, masuk media, masuk FB, masuk Twitter. Kemudian ortu masing-masing dipanggil, ntar konferensi siaran pers, habis itu cabut laporan, saling maaf-maafan, cipika-cipiki, udah selesai. Oke, kita baca firman Tuhan di Filipi 2:34. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Berhubungan dengan orang yang suka mengontrol bisa jadi sangat menantang, karena juga membuat diri kita sendiri jadi nggak sehat, nggak aman, sering terintimidasi karena orang itu sering keluar batas, jadi kelihatannya tidak menghormati kita. Oleh sebab itu kita mestinya paham bahwa dalam banyak rencana kita nggak punya semua kendali. Tetap aja ada hal-hal tertentu yang tidak dapat kita kendalikan, sehingga ketika dihadapkan pada aspek-aspek kehidupan di mana kita nggak dapat memprediksi arah hasilnya, itu merupakan tanda kalau hal tersebut berada di luar kontrol kita. Jadi apapun yang kita udah usahain sampai usaha terbaik menurut kita udah kita lakuin, nanti di saat terakhir kita tahu bahwa kita perlu menyerah karena ternyata kita nggak punya segala kuasa seperti besarnya kuasa Tuhan untuk mengatur banyak hal. Walaupun kita mau coba paksain biar keadaan berjalan sesuai mau kita, upayanya bakal sebesar mencoba, seperti saat merekayasa cuaca dari cuaca panas ke hujan, menciptakan kondisi yang sesuai dengan harapan biar enggak kepanasan, menabur garam di atas awan untuk mengikat butiran air hujan. Bukan hal yang mudah dilakukan, banyak detil dan rencana, namun belum tentu berhasil. Kadang bisa, kadang enggak. Terus-menerus mengkhawatirkan hal-hal di luar jangkauan yang tidak dapat kita ubah membuat tenaga kita habis. Daripada mikir capek kayak gitu, kenapa nggak kita fokuskan perhatian dan energi kita pada hal-hal yang dapat kita kontrol, pada hal-hal yang secara langsung dapat Anda pengaruhi. We have to trust enough to let them. Kita lepaskan dengan sukarela. Apa yang nggak capek kalau segala sesuatu harus kita urus semua agar berjalan sesuai keinginan kita? Capek nggak? Capek nggak? Ya tentu tidak. What? Tidak. Hebat. Hebat kalau dapat bertahan. Ya maksudnya gini, nggak apa-apa kan ya untuk sekali waktu berpikir relaks, bebas, terlepas, kita mengikuti arus. Kalau terus-menerus fokus pada hal-hal di luar kendali kita, ntar kedamaian kita dicuri. Ketika emosi yang kuat mengambil alih seperti rasa takut, marah, cemburu, maka keterampilan untuk mengambil keputusan akan berada pada kondisi terburuk. Sangat mudah untuk kehilangan kendali. Nanti biasanya jadi secara impulsif reaksinya, hanya berdasarkan emosi tanpa berpikir terlebih dahulu. Soalnya kita menjadi sibuk dengan hal-hal negatif. Yang datang juga hal-hal negatif. Kita melupakan landasan kekal dan identitas kita di dalam Kristus. Kita nggak percaya kepada rencana Tuhan. Saat Anda sudah percaya Tuhan punya rencana terbaik untuk Anda,
Tuhan nggak bakalan mengecewakan Anda kok. Nanti gantian Tuhan akan bertindak kalau Anda menyerahkan kontrol Anda kepadanya. Arahkan pandangan Anda kepada Tuhan. Percaya kepadanya dengan segenap hati Anda, karena Tuhan yang bisa mengerjakan detailnya dengan segala pengetahuan dan pemahaman yang paling sempurna bagi manusia. Kalau stres sudah mulai datang bertubi-tubi atau amarah membuncah di dada kita, itu sudah hampir bisa dipastikan kita sedang berada dalam mode di mana pikiran kita terfokus pada seseorang atau benda atau keadaan yang berada di luar jangkauan kita. Bukankah penyebab marah dan kecewa hati kita biasanya karena kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan, karena yang terjadi di luar kontrol kita, di luar ekspektasi kita jadi kehilangan harapan. Contohnya gini, saat ini sedang ada persoalan di tempat kerja Anda. Seumpamanya Anda sedang mengalami kesulitan dengan perbedaan ekspektasi dengan pimpinan Anda, atau saat ini Anda sedang ditolak gebetan Anda, atau bolak-balik cuman diremehin kawan, diremehin pasangan, atau apakah Anda hari ini sedang marah terhadap diri Anda sendiri karena nggak mampu melakukan hal yang secara teknis kayaknya gampang dilakukan, tapi nyatanya kenapa gitu kok nggak dapat Anda lakukan dengan benar? Terus apakah saat Anda melihat status menyenangkan kawan-kawan Anda di medsos, di WhatsApp, membuat hati Anda terbakar iri, cemburu, sebab Anda tidak memiliki kelapangan hati serta penerimaan diri atas kesuksesan orang lain. Hal-hal tersebut adalah contoh mengenai segala sesuatu yang berada di luar kendali Anda, yang berada di luar diri Anda. Anda tidak dapat mengontrol tindakan orang lain. Anda harus mampu melepaskan diri atas hal-hal yang tidak dapat Anda kendalikan itu demi kesehatan diri Anda sendiri. Ngapain sih kalau kita selalu saja ingin agar keadaan di luar diri kita matching dengan kondisi yang sesuai harapan pribadi kita, daripada iri terhadap kesuksesan orang lain atau marah karena kelakuan grup orang lain? Kita bisa milih untuk mengendalikan ketenangan diri kita sendiri. Kita simpan dalam hati kita kerendahan hati, pengampunan, penerimaan, dan cinta kasih. Kita mau damai yang terjadi dalam diri kita. Kita serahkan rasa iri hati dengan bekerja sama dengan Kristus setiap hari. Kita berinvestasi pada harta kebenarannya, sehingga seiring berjalannya waktu kita akan petik bunganya, yaitu kedamaian yang mengalir dari hati kita. Anda harus move on dari hal-hal yang bertolak belakang dengan harapan Anda. Jika kita melulu fokus hanya pada hal di luar diri kita yang nggak bisa kita kendalikan, yang nggak bisa kita kontrol, kita akan stres. Kita alihkan pandangan kepada hal-hal yang berguna. Banyak orang mengalami kesulitan melepaskan kebutuhan diri mereka untuk dapat mengontrol, karena kemungkinan besar perilaku ini muncul sejak dari dia kecil karena pernah juga mengalami dikontrol orang lain, seperti orang tuanya sering mengatur dan cerewet, pasangan yang punya masalah kontrol, bos yang intervensi sampai detail. Meskipun sulit untuk dilepaskan, melekatkan diri pada kemalangan di masa lalu hanya akan menambah penderitaan, karena itu hal-hal yang sudah lewat. Ada juga hal-hal yang dari sononya udah bawaan yang nggak bisa kita kendalikan, nggak bisa kita kontrol, seperti ras Anda, siapa orang tua kita nggak bisa milih, udah nggak bisa diubah sejak lahir. Nanti bisa kecewa berlebihan kalau terus mengeluh, mengasihani diri karena kekurangan bawaan Anda. Berusahalah untuk memperbarui pikiran Anda tentang siapa diri Anda di dalam Kristus sebagai ciptaan baru. Kita upayakan suatu perubahan. Begitu cara kita membangun daya tahan diri kita dengan mulai membuat perubahan positif.
Contohnya mengupayakan diri kita untuk selalu menjadi yang terbaik. Apa misi yang bisa kita lakukan menuju kesuksesan? Apapun hasilnya nanti itu nggak masalah, sudah di luar kendali kita. Contoh mudahnya kayak gini. Saya dipanggil wawancara kerja di suatu perusahaan, katakanlah perusahaan ada apa-apa adanya. Saya tentu saja dapat mengontrol berapa banyak waktu untuk belajar dan usaha yang saya curahkan untuk mempersiapkan wawancara kerja di perusahaan ada apa-apa adanya. Namun saya tidak dapat mengontrol apakah nanti saya yang akhirnya bakal mendapatkan pekerjaan tersebut, karena saya nggak dapat mengendalikan bagaimana pihak perusahaan ada apa-apa adanya menentukan hasil tes wawancara kerja saya. Sekarang cobalah dengarkan bunyi doa yang terkenal ini, doa mohon ketenangan, doa keteduhan, atau the serenity prayer. Begini bunyinya: Tuhan, berilah aku ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat kuubah, keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat kuubah, dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya, supaya aku dapat menghayati suatu waktu dalam sehari, menikmati setiap saat dalam waktunya, menerima kesulitan sebagai pematang untuk menuju kedamaian hati. Seperti Yesus telah berbuat, biarlah aku menerima dunia ini sebagaimana adanya, bukan seperti aku menghendakinya. Doa ini mengajarkan kapan kita perlu mengambil inisiatif dan bertindak, dan kapan saat kita harus tenang, bahkan pasif. Doa ini menghubungkan 3 kata benda dengan 3 kata kerja, yaitu ketenangan untuk menerima, keberanian untuk berubah, dan kebijaksanaan untuk mengetahui. Artinya mengetahui perbedaan antara kedua hal yang dapat diubah dan tidak dapat diubah itu. Contohnya, masa lalu yang tidak dapat diubah, tetapi masa kini masih dapat kita kendalikan. Kita nggak bisa milih dari keluarga mana kita dilahirkan, tapi kita bisa merubah tabiat kita lebih baik dari orang tua dan keluarga kita. Keuangan kita lebih mapan dan jauh lebih tinggi dari keluarga kita. Kesehatan kita, kehormatan, kelas sosial, dan lain sebagainya. Atau yang secara genetis tidak bersifat menurun dan bisa ditingkatkan. Nanti ini penting juga Anda ajarkan kepada anak-anak Anda saat mereka tumbuh kembang. Nilai-nilai kebajikan yang perlu dipelajari untuk mengendalikan keadaan yang tidak menyenangkan. Sehingga sebelum anak siap meninggalkan rumah, mereka telah memahami bahwa membutuhkan usaha untuk mengendalikan banyak hal yang dapat diubah dan berusaha menjadi yang terbaik. Kita ingat, banyak rancangan dalam hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Semua dalam kendali Tuhan pemilik kita, seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah firman Tuhan.